Inilah kisah tentang seorang anak yang dibuang ke laut, namun takdir membawanya menjadi seorang wali yang sangat berkuasa. Ia bahkan dijuluki sebagai Paus dari Jawa, gelar yang diberikan oleh bangsa Eropa untuk sosok wali songo paling berpengaruh di tanah Jawa, yakni Sunan Giri. Konon, restu dari Sunan Giri adalah syarat mutlak agar seorang raja di Nusantara dianggap sah secara spiritual. Masyarakat Jawa pun memandangnya sebagai waliullah yang penuh karomah. Bayangkan saja, saat wilayah Giri diserang pasukan Majapahit, penanya berubah menjadi keris yang berputar-putar mengejar para tentara. Namun di balik karomahnya yang melegenda tersimpan sosok guru yang penuh kasih. Jejaknya bukan hanya terukir di batu nisan, tapi juga di hati setiap peziarah yang datang ke makamnya. Penasaran seperti apa suasana makam dan peninggalan Sunan Giri di Gresik saat ini? Bagaimana pula dengan jejak istananya yang telah dihancurkan oleh Sultan Agung dari Mataram? Mari kita telusuri jejak Sunan Giri di video ini sampai habis. Assalamualaikum sedulur. Makam Sunan Giri terletak di sebuah bukit di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik. Lokasinya berjarak sekitar 23 km dari kota Surabaya dan hanya berjarak sekitar 3 km dari makam Sunan Gresik. Komplek makam selalu buka tiap hari dengan jam operasional 24 jam. Tidak dipungut tiket untuk berkunjung di sana alias gratis. Perjalanan menuju makam Sunan Giri dimulai dengan menaiki tangga yang cukup panjang. Suasana di komplek makam ini sangatlah sakral dan menenangkan hati. Ribuan peziarah dari berbagai daerah datang setiap tahunnya untuk berdoa dan mengenang jasa-jasa Kanjeng Sunan. Di balik keagungan makam Sunan Giri tersimpan kisah masa kecil yang penuh liku dan hikmah. Lahir dengan nama Muhammad Ainul Yakin atau Raden Paku, ia adalah putra Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan Menak Sembuyu. Namun, kelahirannya diwarnai tragedi memilukan. Saat itu, wabah penyakit mematikan melanda Blambangan. Patih Bajul Sengara dengan fitnahnya menuduh bayi Raden Paku sebagai penyebab malapetaka. Sang raja terhasut. Dia memerintahkan cucunya dibuang ke laut. Bayi tak berdaya itu lantas diletakkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke laut. Sebuah tindakan yang sungguh keji. Tapi takdir berkata lain. Peti itu ditemukan oleh Nyai Ageng Pinatih, saudagar kaya raya dari Gresik. Ia memberi nama bayi itu Jaka Samudra dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Pendidikan terbaik diberikan, baik dalam agama maupun ilmu pengetahuan. Ketika beranjak dewasa, Jaka Samudra dikirimkan ke pesantren Ampel Denta untuk berguru kepada Sunan Ampel. Di sana, ia mendalami ilmu agama, bela diri, dan strategi perang. Setelah lulus, ia mendirikan pesantren di Giri yang kelak menjadi pusat penyebaran Islam yang sangat penting. Ia pun dikenal sebagai Sunan Giri, salah satu wali songo yang paling berpengaruh. Salah satu kisah heroik Sunan Giri adalah saat pesantrennya diserang pasukan Majapahit. Murid-muridnya panik, namun Sunan Giri tetap tenang. Saat menyalin Al-Quran, ia melemparkan penanya. Atas izin Allah, pena itu berubah menjadi keris yang berputar-putar menghalau musuh-musuh. Pasukan Majapahit pun mundur. Keris itu kemudian dikenal sebagai keris Kalamunyang. Setelah peristiwa tersebut, pelan namun pasti Giri Kedaton atau pesantren yang didirikan Sunan Giri akhirnya menjadi sebuah kekuatan politik dan militer yang kuat. Jejak-jejak peninggalan Giri Kedaton masih bisa kita lihat hingga saat ini. Lokasinya hanya berjarak sekitar 500 meter dari makam Kanjeng Sunan.
Nah, ini dia penampakannya. Batu-batu ini adalah sisa-sisa dari kemegahan Giri Kedaton. Dulu, Giri Kedaton mirip Vatikan Roma di Eropa. Menyandang gelar Prabu Satmata, Sunan Giri menjadi guru suci tanah Jawa. Sejumlah pelaut Eropa bahkan menyebutnya sebagai Paus Van Jawa. Pengaruhnya tidak hanya sebatas di Jawa Timur, bahkan sampai ke Kalimantan, Sulawesi, hingga Ternate. Giri Kedaton banyak membantu kerajaan Demak menggeser Majapahit yang kala itu memang sudah rapuh. Dalam buku berjudul Sejarah Umat Islam karya Hamka, disebutkan bahwa Giri Kedaton adalah tempat pengukuhan sultan di tanah Jawa, mulai dari kerajaan Demak, Pajang, hingga Mataram. Kejayaan Giri Kedaton mulai surut saat Sultan Agung berkuasa di Mataram. Sultan Agung meminta Giri Kedaton untuk tunduk kepadanya. Namun, pada tahun 1600-an, Sunan Kawis Gua yang memimpin Giri Kedaton menolak. Mataram pun menyerbu. Giri Kedaton kalah. Tapi Sunan Kawis Gua tetap boleh memimpin dengan syarat harus tunduk kepada Mataram. Sejak saat itu, wibawa Giri Kedaton pun pudar. Kini, Giri Kedaton tinggal puing-puing. Bukit yang terletak di Dusun Kedaton ini dibuat berteras. Dulu, Sunan Giri membangun tempat ini 7 lapis. Namun, hingga kini baru ditemukan 5 teras saja. Kisah Sunan Giri adalah bukti bahwa takdir bisa berputar. Dari bayi yang terbuang, ia tumbuh menjadi ulama besar yang disegani dengan keberanian dan karomah yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.